minta kepada anak-anak ibu kita belajar pagi ini yang semangat, karena masih pagi, tak mungkin kalian tidak semangat. Udah sarapan semua kan? Sudah. Oke, kita masuk pelajaran kita hari ini bertemakan tentang puisi bebas. Materi kita tentang puisi bebas berhubungan dengan lingkungan. Ini contohnya lingkunganku, tempat aku melangkah menghirup udara dan menanam semua tanaman. Kadang terlihat kotor karena sampah telah menghilangkan bersihmu. Kotoran menghilangkan keindahanmu dan polusi mengotori langitmu. Itu salah satu contoh dari puisi bebas bertemakan lingkungan. Sejauh ini ada yang ingin kalian tanyakan masalah tentang puisi bebas? Ada anak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tentang puisi. Di sini ada unsur-unsur puisi itu ada dua. Satu, unsur puisi intrinsik, dan kedua, unsur teman kalian itu adalah benar bahwa puisi bebas itu suatu karya sastra di mana penyairnya tidak terikat atau pada peraturan baku penulisan puisi atau bebas dari aturan saja. Itulah yang dinamakan puisi bebas. Di sini ada ciri-ciri puisi bebas. Satu, puisi bebas tidak terikat pada saja, rima, dan aturan lainnya, dan mengandung kata-kata puitis dan bernilai dan berhubungan dengan ungkapan hati penulisnya. Dalam puisi bebas ada dua. Satu, struktur puisi, dan kedua, struktur puisi. Sedangkan struktur fisik puisi itu satu, puisi, maksudnya bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi dengan kata-kata. Sedangkan yang kedua, diksi, yaitu pemilihan katanya yang dilakukan oleh penyair dalam puisi. Sang penyair sebelum membuat puisi, dia menentukan diksinya dulu, memilih diksi yaitu atau pilihan katanya supaya puisinya enak dibaca dan didengar oleh khalayak umum. Dan yang ketiga, imasi, kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi dan seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan sang penyair. Yang keempat, kata konkret, kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Dan yang kelima, gaya bahasa, penggunaan bahasa yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Yang keenam, rima atau irama, persamaan bunyi pada puisi, baik itu dari awal, dari tengah puisi, dan akhir baris puisi. Persamaannya sama, Dan yang ketujuh, tipografi, yaitu merupakan teknik penulisan dalam puisi. Ini struktur unsur batin puisi ada 4. Yang satu, tema ataupun makna, yaitu pokok persoalan yang disampaikan pengarang dalam
ada di dirinya. Itu yang dibuat oleh sang penyair sebuah puisi. Yang ketiga, nada, sikap penyair terhadap pembaca. Nah, bagaimana cara sang penyair atau penulis puisi itu menulis puisinya supaya yang membacanya itu enak, tahu maksud dari isi hatinya sang penyair ataupun penulis puisi tersebut. Yang terakhir yaitu amanat ataupun tujuan, pesan yang disampaikan penyair. Pesan dari puisi tersebut itu sang penyair itu mengarang sebuah puisinya itu untuk menyampaikan ada pesannya. Apa yang ada di dalam puisi itu pesannya. Misalnya seperti sang penyair menuliskan terbitlah gelap menjadi terang. Itu penyair menyampaikan sebuah perasaan dia terhadap sang pembaca, supaya pembaca puisi yang dibuatnya tahu isi hati dia. Itulah penjelasan tentang puisi bebas. Ada yang ingin kalian tanyakan tentang puisi bebas? Ada perbedaannya antara in dan ex. Di dalam arti in dan ex itu ada dari dalam dan ada dari luar. Ada lagi kan? Ada lagi? Itulah pengertian dari puisi bebas. Sebelum kita membuat puisi, kita harus menentukan dulu 4 hal, yaitu mencari temanya dulu. Sudah dapat tema, baru kita menentukan judul dari puisi yang hendak kita buat. Biasanya sang penyair membuat sebuah puisi itu dia berdasarkan perasaan dia saat itu. Apa dia sedang sedih, gembira, atau marah, emosi, itu biasanya dituangkannya di dalam sebuah puisi oleh sang penyair. Kalau belum menentukan temanya, sang penyair belum bisa mengarang sebuah puisi. Dah? Ada yang ingin tanya lagi, nak? Tidak. Tidak? Oke, kalau tidak ada, Ibu minta kalian bentuk kelompok. Kalian buatlah kelompok kalian.
Sudah nak? Oke. Ini bisa ditambah lagi nih nak. Puisinya. Ini bisa nak kalian kembangkan lagi. Puisinya ditambah lagi. Nah. Gimana kendala yang ini? Kelompok 4. Udah, Pak. Apanya nak? Belum dipindah kan ya, Pak? Kalau ini lingkungan sekolah. Ini apa ini? Hah? Apa tulisan ini? Bergotong royong. Yang kelompok yang belum tolong dikerjakan. Untuk kelompok yang sudah, Ibu minta perwakilannya untuk tampil ke depan membacakan karya kalian. Perwakilannya, Ibu tidak menyebut siapa, pokoknya perwakilan kalian dari kelompok itu. Dia akan membacakan puisi yang bernama Lingkungan Sekolah yang berjudul Lingkungan Sekolahku. Kelompok 1. Lingkungan sekolahku. Hari ini cuacanya sangatlah indah, seperti suasana hatiku. Taman membuat kesegaran dan bunga memperlihatkan wanginya. Aku ingin mengubah lingkunganku menjadi lebih indah. Rumput-rumput yang lebih sejuk, angin yang terus bertiup. Sekian puisi dari kelompok 1 saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain, Ibu minta beri masukan kepada kelompok 1 terhadap puisi yang ia bacakan. Ibu minta nak berikan tanggapan kalian terhadap kelompok 1. Kelompok 2, tanggapannya untuk terhadap kelompok 1 tadi apa? Bagus, Bu. Sangat bagus. Oke. Untuk kelompok 3, tanggapannya? Ibu minta kelompok 3 berikan tanggapan terhadap kelompok 1 teman kalian. Sangat bagus dan Apanya? Oh, puisi yang dibacakan dia tadi. Apa kemudian termasuk dalam unsur bagian puisi yang dibacakan teman kalian tadi? Termasuk. Sudah? Sudah? Terhadap kelompok 4 gimana? Kelompok 4 mungkin sudah siap? Semangat kalian ya. Majulah. Aku akan membacakan puisi dari kelompok 2 yang berjudul Sekolahku. Sekolahku, tempatku menuntutku, dan aku ingin sukses untuk membahagiakan dua orang. Dan aku sangat berterima kasih kepada guru. Untuk guru tersayang, aku terima kasih engkau telah membimbingku. Sekian, terima kasih. Untuk kelompok 1 beri tanggapannya. Kelompok 1 beri tanggapan terhadap kelompok 2. Kenapa ya? Padahal materi kita kan lingkungan. Oh ya, oke. Salah temanya tentang lingkungan, tapi isi puisinya tidak masuk ataupun tidak nyambung dengan sebuah judul. Itu maksud dari teman kalian. Oke, untuk kelompok 3 beri tanggapan terhadap kelompok 2. Ayo kelompok 4 dan 3. Silakan maju. Namanya mencoba. Mencoba untuk maju tidak
saya akan membacakan puisi dari teman saya, yaitu Cuaca Buruk. Di pagi hari, cuaca sangatlah mendung karena adanya polusi yang membuat bumi ini semakin kacau dan oksigen yang tersumbat karena polusi. Itulah hasil dari kelompok 4 sebuah puisinya. Cuaca buruk. Cuaca buruk. Ibu minta terhadap kelompok 1, 2, dan 3 berikan tanggapannya terhadap hasil kerja kelompok 4. Kelompok 1. Gimana cara puisinya? Apakah udah termasuk ada 4 unsur batin puisinya? Isinya sudah bagus, tetapi cara pembacaannya kurang menarik. Berarti untuk kelompok kalian terhadap kelompok 1 katanya puisinya sudah bagus, tapi cara penyampaiannya belum pas. Oke. Untuk kelompok 2, tanggapannya terhadap teman kalian kelompok 4. Untuk kelompok 4, tanggapan dari teman kalian di kelompok 2 katanya kalian itu puisinya sudah bagus, tapi cara pembacanya sangat cepat. Terus apa lagi? Oke, katanya kalau bisa puisi kalian itu ditambah lagi. Kata teman kalian di kelompok 4. Ada yang belum maju lagi kelompoknya? Ya. Kelompok 3. Ibu persilakan majulah. Kita beri tepuk tangan terhadap teman kalian di kelompok 3. Ya, kayak gini kan? Saya ingin membacakan puisi berjudul Kebersihan Kepalaku. Kelompok 2. Ada sebuah cerita tentang lingkungan sekolahku. Kami bergotong royong di lingkungan sekolah bersama teman-teman di sekolah agar sekolah kami terlihat menarik dan nyaman. Dan kami nyaman belajar di lingkungan sekolah kami. Ya, terima kasih. Oke, itulah hasil dari kelompok 3. Hasil dari diskusinya membuat sebuah puisi. Ibu minta berikan masukan terhadap kelompok 3, nak. Dari kelompok 4 dulu. Kelompok 4 beri tanggapan terhadap teman kalian di kelompok 3. Snaik macinya, Bu. Apa? Snaik macinya. Maksudnya itu kalian cara membacakan puisinya terlalu pelan dan terlalu kecil, sehingga teman kalian kelompok lain katanya tidak mendengar apa yang kalian bacakan. Kelompok 1. Kelompok kami, kalau puisinya itu lebih mengarah ke cerita, bukannya ke puisi, Bu. Cara pembacanya juga kurang menarik bagi kelompok kami. Pembacaannya tidak ada kreasinya kata teman kalian. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Kelompok 2, tanggapannya. Nadanya kurang. Ada apa? Nada bacanya kurang. Terus Suaranya terlalu kuat. suaranya kalian membacakan puisinya tadi. Nah, ibu minta untuk kedepannya kalian cara membacakan puisinya harus menggunakan suaranya yang terlebih dahulunya. Kalau suaranya sudah dapat, baru kalian yang lainnya. Oke, nak, paham? Cara penulisan atau cara mengarang sebuah puisi.
kalian, dari batin kalian, puisi itu sangat indah dan sangat menarik. Nah. Karena dengan puisi itulah kita bisa menuangkan rasa di hati kita yang tidak bisa kita luapkan secara langsung pada halayak umum. Oke, kembalikan ke tempat duduknya masing-masing. Kalau kita tidak memahami apa itu puisi, apa itu unsur batinnya, kita bingung bagaimana caranya membuat sebuah puisi. Padahal puisi itu sangat indah dan menarik untuk kita kembangkan, untuk kita mengarang. Dari puisi itulah kita bisa menjiwainya, kita bisa mengungkapkan perasaan kita. Kalau kita mau cerita tentang kisah kita, kita takutkan akan terungkap. Dengan puisi itu kita bisa menuangkannya rasa-rasa yang kita tidak ada rasa takut kuasa untuk diketahui oleh orang. Ini nak bisa menyimpulkannya? Ya. Puisi, kesimpulan dari saya, puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun secara cermat dengan mengkonsentrasikan struktur fiksi dan struktur batinnya sehingga mampu mempertajam. Puisi sebagai salah satu karya sastra merupakan bahan renungan dan refleksi kehidupan. Oke, itu kesimpulan dari Ibu. Minta satu lagi kesimpulannya. Coba Maya. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini hubungan dengan si Oke, itulah kesimpulan dari ketiga teman kalian. Semuanya benar bahwa pelajaran kita hari ini Ibu simpulkan puisi itu adalah bentuk dari karya sastra. Bentuk dari karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan. Perasaan apa? Perasaan penyair secara imajinatif dan disusun secara cermat. Oke, untuk selanjutnya, untuk tugas kalian di rumah, ini bukan per kelompok, ini individu. Ibu minta kalian buat sebuah puisi bebas yang bertemakan sama, yaitu lingkungan alam. Ibu minta di puisi tersebut, sebelum kalian membuat sebuah puisi tersebut, kalian pahami dulu dari unsur-unsur keempat batin puisi. Paham nak? Kalau paham, pelajaran kita hari ini ketua kelasnya tolong baca doanya nak untuk mengakhiri pelajaran kita. Belum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.